Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiy wa rasula. Rabbana zidna ilma wa zuqna fahma. Alhamdulillah rabbil alamin. Jemaah sekalian muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah. Hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita usia, kesempatan dan keimanan sehingga kita masih bisa dipertemukan dengan bulan yang sangat mulia, yaitu adalah bulan Ramadan, bulan yang dinanti-nantikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para salafus soleh, dan tentunya bulan yang juga sangat kita rindukan. Hadirin yang kami muliakan, para jamaah sekalian Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu hal yang membuat seseorang itu bersemangat di dalam mengerjakan suatu amalan itu tidak lain karena adanya fadilah atau keutamaan dari amalan yang ia kerjakan tersebut. Tidak terlepas puasa Ramadan yang kita diwajibkan atasnya untuk mengerjakan itu, maka puasa Ramadan yang kita kerjakan itu pun memiliki keutamaan-keutamaan yang itu tidak hanya disebutkan di dalam Al-Quran maupun juga disebutkan di dalam As-Sunnah atau hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah bahwasanya puasa Ramadan yang kita kerjakan itu adalah suatu amalan yang dapat menghapuskan dosa-dosa seorang hamba. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan karena ihtisab atau ihtisaban, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Tetapi yang menjadi catatan adalah bahwasanya puasanya itu harus penuh dengan keimanan, satu. Yang kedua, puasanya itu harus ihtisaban, harus penuh dengan pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, salah seorang ulama yang bernama Al-Khattabi mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ihtisaban itu adalah dengan itu berkaitan dengan niat. Jadi kita berniat Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas puasa kita dengan kebaikan. Oleh karena itu ketika ada orang yang berpuasa dengan penuh keimanan dan ihtisaban, insya Allah puasanya menjadi puasa yang tidak melelahkan. Bahkan puasanya tidak berasa atau terasa sangat ringan sekali. Tidak terasa sudah selesai membuka aja. Nah, itu artinya ketika orang dia terbiasa untuk berpuasa dan puasanya memang puasa yang benar, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ampunan kepada kita semua, dengan catatan bahwasanya harus dengan penuh keimanan dan juga dengan penuh pengharapan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, hadirin yang kami muliakan, bahwasanya puasa Ramadan yang kita kerjakan itu adalah salah satu amalan yang menjadi wasilah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ketakwaan kepada kita semua. Mengapa demikian? Yang pertama, karena orang yang berpuasa itu dia berupaya dan berusaha untuk meninggalkan semua yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Walaupun tidak semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu membatalkan puasa. Ya, tidak semua yang dilarang Allah, yang diharamkan oleh Allah itu membatalkan puasa. Tetapi setidaknya itu akan menjadi amalan yang mengurangi pahala puasa kita atau bahkan membuat puasa kita tidak bernilai sedikit pun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya apa? Contohnya seperti berbohong, seperti kita mengganggu saudara kita, mengganggu tetangga kita. Itu kan suatu bentuk pekerjaan atau amalan yang sebenarnya tidak membatalkan puasa. Tetapi apabila kita lakukan dengan sering, terus-terusan kita lakukan, ini menyebabkan pahala puasa kita gugur atau bahkan tidak bernilai sedikit pun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man lam yada' qawla zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan justru mengerjakan perbuatan itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak memiliki hajah atau tidak berkewajiban untuk membalas atas apa dia telah meninggalkan makan dan minumnya itu. Makanya hati-hati dengan puasa kita, hati-hati dengan amalan-amalan dapat merusak puasa kita itu. Oleh karena itu orang-orang yang terbiasa di dalam mengerjakan dalam mengerjakan puasa Ramadan dengan sungguh-sungguh, dengan meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, insya Allah dia di bulan puasa itu akan terdidik
menjadi orang yang mudah dan gampang meninggalkan perbuatan maksiat. Nah, yang kedua adalah mengapa puasa itu bisa menjadi wasilah ketakwaan? Karena orang-orang yang berpuasa itu dia berupaya untuk meninggalkan sesuatu yang sebenarnya awalnya itu dihalalkan bagi mereka. Tetapi karena puasa, dia dilarang untuk mengerjakan hal tersebut. Contohnya seperti makan, minum, berjima dengan pasangan. Itu kan sebenarnya sesuatu yang dibolehkan pada awalnya. Tetapi ketika masuk bulan Ramadan, itu dilarang. Padahal manusia itu ingin sekali melakukan hal tersebut. Ya, dan bisa saja mereka melakukannya itu dengan curi-curi waktu misalkan. Atau ya diam-diam melakukan perbuatan itu. Bisa saja. Tetapi karena ia ingin bertakarrub kepada Allah dan ia ingin puasanya menjadi puasa yang sempurna, maka ia tinggalkan hal tersebut. Jadi orang yang berpuasa Ramadan dengan sungguh-sungguh, insya Allah dia akan menjadi orang yang terbiasa menjadi orang yang jujur. Walaupun tidak ada orang lain yang melihat, dia tetap berupaya untuk menjaga puasanya karena ia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah bahwasanya orang yang berpuasa Ramadan itu terbiasa untuk mengerjakan amal soleh. Hadirin sekalian, insya Allah sering melihat ketika memasuki bulan Ramadan ada orang-orang yang tiba-tiba memakai hijab, ada orang-orang yang tiba-tiba rajin berjamaah ke masjid, ada orang-orang kemudian rajin baca Quran, ada orang-orang kemudian rajin bersedekah. Nah, ini artinya puasa Ramadan itu mampu membuat seseorang tergerak atau termudahkan untuk melakukan amal-amal soleh. Makanya puasa Ramadan, khususnya bulan Ramadan itu bisa menjadi momentum yang sangat luar biasa untuk memulai perubahan, untuk memulai kita dalam mengerjakan amal soleh, dan untuk memulai kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Momentum perubahan, momentum tarbiyah. Itulah mengapa puasa Ramadan itu bisa menjadi wasilah untuk meraih ketakwaan. Ya, satu tadi bisa menghapuskan dosa atau menggugurkan dosa, dua bisa menjadi wasilah untuk ketakwaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala di Ramadan tahun ini 1443 Hijriah memudahkan kita semua untuk mengisinya dengan amal ibadah, khususnya dengan amal ibadah yang utama. Kita mengisi Ramadan kita dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan Allah Subhanahu wa taala agar Allah kelak membalas puasa kita dengan pahala yang utuh. Dan semoga kelak kita nanti ketika selesai bulan Ramadan kita menjadi insan-insan yang bertakwa dan insan-insan yang dosanya telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.